Halo teman-teman dari guru, kita sekelompok akan presentasikan sejarah kerajaan Majapahit. Saya Putu Marisa Yudhili dari absen 37. Saya Amira Vega Antara, nomor absen 31. Saya Kusimur Agung Dharma Wijaya, absen 12. Saya Gede Francisca Winata, nomor absen 4. Baik, materi presentasi akan dimulai dari saya. Singkatnya, Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa pada abad ke-13. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Majapahit ini ada pada Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Hayam Wuruk pada masa kejayaan Majapahit. Selanjutnya ada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan, catatan sejarah dari Tiongkok, dan catatan sejarah dari negara lain. Selanjutnya adalah latar belakang dari berdirinya kerajaan Majapahit. Latar belakang berdiri kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya kerajaan Singosari akibat pemberontakan dari Jayakatwang yang merupakan adipati Kediri. Nah, pada saat pemberontakan ini terjadi, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari raja terakhir Singosari yaitu Kertanegara berhasil kabur dari pemberontakan ini. Nah, pada saat berhasil kabur, Raden Wijaya memutuskan untuk kembali dan meminta maaf kepada Jayakatwang dan berjanji untuk mengabdi kepada kerajaan Kediri. Nah, kemudian saat diberikan kepercayaan oleh Jayakatwang, Raden Wijaya diberikan sebuah lahan yang bernama Hutan Tarik. Nah, Hutan Tarik inilah yang nantinya menjadi desa Majapahit, yaitu cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Nah, di desa Tarik ini pedesaannya cukup berkembang pesat karena Raden Wijaya berhasil menarik orang-orang dari Kediri dan juga orang-orang dari Singosari. Nah, kemudian di saat yang bersamaan pada tahun 1293 pasukan Mongol yang datang dari Cina datang untuk melakukan penyerbuan ke kerajaan Singosari. Namun pada saat itu pasukan Mongol belum tahu bahwa kerajaan Singosari telah diruntuhkan oleh kerajaan Kediri dan telah terjadi perubahan sistem pemerintahan. Nah, kemudian Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelabui pasukan Mongol dengan cara Raden Wijaya berpura-pura menjadi raja dari kerajaan Singosari dan berkata kepada pasukan Mongol, jika pasukan Mongol berhasil membantu Raden Wijaya untuk melawan pasukan Kediri, maka Raden Wijaya akan menyerahkan kerajaan Singosari kepada pasukan Mongol. Nah, terjadilah persetujuan antara pasukan Mongol dengan pasukan Majapahit. Kemudian pasukan Mongol bersama pasukan Majapahit bersama-sama untuk menyerbu kerajaan Kediri. Kemudian kerajaan Kediri berhasil diruntuhkan dan Jayakatwang mati di tangan pasukan Mongol. Setelah itu, tidak lama kemudian Raden Wijaya mempersiapkan taktik untuk melawan pasukan Mongol kembali. Raden Wijaya melakukan pengkhianatan terhadap pasukan Mongol. Nah, pada saat pasukan Mongol sedang beristirahat, Raden Wijaya datang untuk menyerbu pasukan Mongol dan kemudian pasukan Mongol tidak ada persiapan sehingga kabur ke daerah utara Pulau Jawa. Selanjutnya adalah asal dari nama Majapahit. Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja dan juga pahit. Maja itu artinya buah maja yang banyak tumbuh di sekitar desa Majapahit, dan juga pahit yang artinya kepahitan, yang berasal dari buah maja tersebut. Selanjutnya adalah tahun berdirinya Majapahit. Majapahit berdiri pada tanggal 10 November tahun 1293. Tanggal ini ditetapkan sebagai tahun berdirinya Majapahit karena pada saat inilah Raden Wijaya yang merupakan raja pertama dari Majapahit dinobatkan menjadi raja pertama dari Majapahit. Selanjutnya saya akan menunjukkan peta dari Majapahit. Di sini ada peta yang berisi tentang di mana letak Majapahit dan juga daerah-daerah kekuasaannya serta di mana ekspedisi laut di Majapahit telah dilaksanakan. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menampilkan gambar yang berisi letak dari pusat Majapahit. Nah, di sini terlihat bahwa Majapahit terletak di dekat sungai, yaitu Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas inilah yang akan menjadi cikal bakal dari kejayaan Majapahit nantinya, karena Sungai Brantas ini bisa langsung dari Majapahit menuju ke laut. Nah, lebih tepatnya Majapahit ini terletak di Trowulan, Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan raja-raja dari Majapahit.
Sepanjang sejarah Majapahit berdiri, Majapahit memiliki 12 raja. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 5 raja saja karena itu saja yang tercatat oleh sejarah. Raja yang pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama dan sekaligus sebagai pendiri Majapahit. Raden Wijaya memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya memiliki 4 istri, yang diantaranya itu akan menjadi anak-anak dari istri tersebut akan menjadi penerus kerajaan Majapahit. Selanjutnya raja yang kedua adalah Jayanagara. Raja Jayanagara menjadi raja pada usia 15 tahun sehingga beliau tidak memiliki kecakapan dalam memimpin kerajaan. Raja Jayanagara memiliki sebutan sebagai Kalagamat yang berarti lemah dan jahat karena banyaknya pemberontakan yang terjadi pada saat pemerintahan beliau. Raja Jayanagara juga tewas dibunuh oleh tabibnya sendiri, yaitu Tabib Tanca. Selanjutnya raja yang ketiga dipimpin oleh wanita, yaitu adik dari Raja Jayanagara, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Pada saat pemimpinan Tribhuwana Tunggadewi diangkat juga seorang Mahapatih yang bernama Gajah Mada. Pada saat pemimpinan Tribhuwana Tunggadewi juga terjadi beberapa pemberontakan, diantaranya itu pemberontakan Sadeng dan pemberontakan Kerta. Selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk. Pada saat Raja Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit berada pada puncak masa kejayaannya. Pada saat inilah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terrealisasi. Sumpah tersebut adalah untuk menaklukkan seluruh Nusantara, diantaranya meliputi Indochina, Filipina, dan juga beberapa wilayah Asia. Selanjutnya raja yang terakhir adalah Wikramawardhana. Karena Raja Hayam Wuruk tidak memiliki seorang putra, hanya memiliki seorang putri yaitu Kusumawardhani, sehingga Kusumawardhani memimpin kerajaannya bersama Wikramawardhana. Wikramawardhana merupakan menantu dari Raja Hayam Wuruk. Pada saat beliau memimpin, Wikramawardhana berselisih paham dengan sepupunya sendiri, yaitu Bre Wirabumi. Pada saat itulah perlahan-lahan kejayaan Majapahit runtuh karena perselisihan pada internal kerajaan. Selanjutnya adalah masa kejayaan Majapahit. Nah, pada masa kejayaan Majapahit ini berawal pada pemerintahannya Tribhuwana Tunggadewi. Pada saat pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, ia mengangkat seorang patih yang bernama Patih Gajah Mada. Nah, dia memimpin kerajaan bersama Patih Gajah Mada. Pada saat masa pemerintahannya itu, ia fokus untuk menghapus pemberontakan yang ada dan fokus untuk menjadikan kerajaan Majapahit menjadikan kerajaan yang kuat. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Hayam Wuruk, pada saat itulah puncak kejayaan Majapahit terjadi. Selanjutnya, daerah kekuasaan dari Majapahit. Menurut Kitab Negara Kertagama, 90 wilayah di Nusantara merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Kerajaan sekitar yang berada di kawasan Asia Tenggara juga berhasil ditaklukkan oleh Majapahit, sehingga Majapahit menjadi pusat kekuasaan di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Nah, pada saat pemerintahan Majapahit ini, pada saat pemerintahan Hayam Wuruk ditandai dengan kondisi ekonomi, yaitu masyarakatnya yang makmur, pertaniannya yang maju, adanya jalur perdagangan rempah-rempah di Maluku, kemudian impor uang kepeng yang berasal dari Tiongkok, masyarakatnya yang suka menabung di celengan. Nah, untuk kehidupan sosialnya sendiri, Majapahit ini tadi sudah mengenal yang namanya sistem uang. Nah, pada saat mengenal sistem uang ini, otomatis mereka akan mengenal yang namanya sistem menabung yang ada di celengan. Selain itu, masyarakat Majapahit juga sudah membangun rumah menggunakan batu bata merah dan juga menggunakan atap jerami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan awal-mula keruntuhan kerajaan Majapahit. Runtuhnya Majapahit yaitu pada abad ke-15, yaitu saat Hayam Wuruk wafat yang menyebabkan, yaitu penyebab utama dari runtuhnya kerajaan Majapahit, mulai dari perang saudara, perebutan tahta, serangan dari luar, hingga krisis ekonomi. Pada tahun 1389, yaitu wafatnya Hayam Wuruk membuat kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah, utamanya
yang maaf, terutama adanya konflik berebutan tahta, yang dimana Hayam Wuruk digantikan oleh putrinya yaitu Kusuma Wardani. Kusuma Wardani menikahi sepupunya yaitu Pangeran Wikramawardhana. Nah, Hayam Wuruk juga memiliki selir dan putranya bernama Bre Wirabumi. Nah, Bre Wirabumi ini juga menuntut hak atas tahta, yang dimana sebelumnya dan sebenarnya Wirabumi sudah diberikan kekuasaan menjadi raja di Blambangan. Nah, sebelum Wikramawardhana menjabat sebagai raja, ada sebuah peperangan yang dilakukan pada tahun 1405 sampai 1406, yaitu perebutan tahta antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Dan perang itu dikenal sebagai Perang Paregrek. Perang ini berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana dan Wirabumi yang ditangkap dan dipancung. Dan tampaknya perang saudara ini membuat Majapahit tampaknya perang saudara ini membuat Majapahit mulai melemah, terutama negara-negara taklukannya yang mulai pergi satu persatu. Dan setelah itu kerajaan Majapahit terus berganti-ganti raja, tetapi belum juga mampu meraih kembali masa keemasannya. Dan pada akhirnya pada tahun 527 Majapahit runtuh akibat invasi Kesultanan Demak, yang menandakan berakhirnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang baru yang menguasai daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada peninggalan prasasti Majapahit. Ya, antara lain ada 3, yaitu prasasti Canggu, prasasti Prapanca Sarapura, dan prasasti Kuradu. Prasasti Canggu ditemukan sekitar abad 14 di Mojokerto, Jawa Timur, dan berfungsi sebagai alat keagamaan pada saat itu. Selanjutnya ada prasasti Prapanca Sarapura yang ditemukan di Mojokerto dan berfungsi sebagai alat atau untuk pelantikan pejabat yang bernama Prapanca. Dan yang terakhir ada prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ditemukan di Mojokerto dan biasa digunakan untuk prasasti Kudadu adalah sebuah tanah oleh Hayam Wuruk yang diberikan kepada kaum Brahmana sebagai simbol keagamaan. Selanjutnya ada candi-candi yang terdapat di Majapahit, yaitu Candi Wringin Lawang, Candi Penataran, dan Candi Bajang. Candi Bajang ditemukan sekitar abad 14 dan digunakan untuk persembahan acara keagamaan. Yang kedua ada Candi Penataran yang ditemukan di Mojokerto pada abad 12 sampai abad 15 perkiraannya, dan digunakan untuk penyembahan Dewa Siwa. Dan yang terakhir ada Candi Wringin Lawang yang ditemukan di Mojokerto pada abad 14 dan digunakan untuk gerbang pintu masuk ke kerajaan Majapahit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang sempurna. Kami ucapkan terima kasih.